Baik, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu bagi kita semua. Mohon maaf, ini saya sedang di hotel, sedang perenungan varietas tanaman, jadi mungkin suaranya tidak terlalu mulus, ya banyak gangguan di sana sini. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah pemuliaan tanaman. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif. Ya, jadi apapun juga kelompok tanamannya, apakah itu menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang, maka jika dia bisa diperbanyak secara vegetatif, dimasukkan ke dalam kelompok ya, pemuliaan tanaman membiak vegetatif. Ya, jadi memang sebagian besar dari tanaman yang membiak vegetatif itu adalah tanaman menyerbuk silang, ya, jarang yang menyerbuk sendiri. Tapi misalnya kalau nanti suatu saat ada tanaman menyerbuk sendiri yang kemudian bisa dengan kultur jaringan lebih mudah dan murah, maka bisa saja ya tanaman menyerbuk sendiri itu diperbanyak secara vegetatif. Nah, untuk membahas ini maka ada 3 sub pokok bahasan, yaitu sistem genetik tanaman membiak vegetatif, kemudian metode pemuliaan tanaman untuk tanaman membiak vegetatif, kemudian keunggulan dan kelemahan. Nah, sistem genetik tanaman membiak vegetatif. Jadi perbanyakan vegetatif itu adalah perbanyakan aseksual melalui pembelahan meiosis tanpa mengalami proses pembentukan gamet ya, dari satu individu tanaman yang sebelumnya merupakan hasil pembentukan zigot atau pembiakan seksual, entah itu pada generasi sebelum atau ribuan tahun yang lalu pernah melalui pembentukan zigot ya. Jadi karena ada tidak mengalami proses pembentukan gamet atau mengalami proses pembentukan gamet, tapi lalu terjadi sel-sel tertentu yang berkembang yang disebut dengan apomiksis, maka dia disebut dengan perbanyakan vegetatif. Jadi walaupun menggunakan biji misalnya pada manggis ya, itu adalah biji apomiksis, atau pada alpukat ya, kemudian tanaman buah-buahan yang lainnya, mangga begitu, ada perbanyakan dengan biji, tetapi dia ada biji apomiksis yang poliembrionik misalnya ya, poliembrionik, sehingga satu bibit itu adalah hasil penggabungan gamet jantan dan betina, kemudian bibit yang lain itu adalah melalui pengolahan mitosis ya, atau vegetatif. Lalu kemudian tidak terjadi pembentukan gamet. Saya katakan tadi tidak ada gametoklitik, kalaupun melalui pembentukan gamet itu apomiksis tadi, karena tidak ada pembentukan gamet, tidak ada penggabungan gamet jantan betina, maka tidak terjadi segregasi genetik, di mana informasi genetik itu dikopi dari jaringan somatik, sehingga yang diwariskan kepada keturunan itu secara genetik itu adalah genotipe. Ya, genotipe yang kemudian karena dari tetua langsung diwariskan kepada keturunannya tanpa ada segregasi gamet ya, tanpa ada penggandungan gamet jantan dan gamet betina, maka dihasilkan populasi yang secara genetik itu adalah identik dengan induknya dan kemudian homogen ya, antar individu satu dengan individu yang lain jika diperbanyak dari sumber yang sama. Dan populasi hasil breedingnya itu kita sebut dengan klon. Jadi klon itu adalah sama dengan varietas untuk tanaman yang diperbanyak menggunakan biji. Jadi misalnya klon kentang ya, ada nomornya, klon karet, klon kakao, ya, klon kopi, itu adalah setara dengan varietas klon krisan misalnya, seperti itu ya. Nah,
klon ini sebagai hasil pembelahan mitosis, ini ada beberapa karakteristik umum. Tadi saya katakan memiliki susunan genetik yang identik, kemudian bisa saja tidak homozigot, ya, dia bisa saja heterozigot, bisa saja heterozigot yang total heterozigot ataupun sebagian, ya, heterozigot, ya, jarang sekali yang homozigot karena sebagian saya katakan tadi dari kelompok tanaman menyebut silang, begitu ya, sehingga kalau ada penggabungan gamet di awal dalam pembentukannya maka bisa diyakini itu susunan genetiknya heterozigot, ya, karena setiap individu punya susunan heterozigositas yang sama maka akan menjadi homogen. Dan klon diperbanyak secara vegetatif. Nah, karakteristik klon itu adalah stabil, ya, stabil dalam artian setiap generasi ke generasi mempunyai susunan genetik yang sama. Nah, ini menjadi masalah, masih menjadi perdebatan karena kalau klon itu diperbanyak terus-menerus lebih dari 6 generasi, maka ada perbedaan satu sel dengan sel yang lain akibat dari mutasi itu akan terperangkap di sana. Sehingga ada klon-klon, misalnya klon tebu yang kita jumpa itu ada sel-sel yang mempunyai susunan yang berbeda, ya, genetiknya. Ada yang misalnya allohexaploid, ada oktaploid, ya, ada auto-allo hexaploid dan seterusnya, begitu terjadi perbedaan satu dengan yang lain karena kalau misalnya ada perubahan akibat dari mutasi maka dia terperangkap di situ dan diperbanyak terus-menerus, begitu ya, di situ karena perbanyakan secara vegetatif, ya. Jadi karena yang diwariskan dari tetua kepada ada genotipe, maka kita bisa memerangkap, ya, genotipe yang memang unggul, artinya dalam keadaan heterozigot, begitu ya, bisa kita lestarikan, ya, heterozigositas tersebut melalui perbanyakan vegetatif. Jadi dengan demikian persilangan antara A dan B menghasilkan F1 yang heterozigot, begitu ya. Jika bisa diperbanyak secara vegetatif, maka heterozigositas itu bisa dilestarikan, ya, dari melalui perbanyakan klonal. Nah, ini salah satu keunggulan untuk perbanyakan vegetatif, ya. Yang kalau perbanyakan generatif maka kita harus murnikan dulu tetua betina dan jantannya agar heterozigositasnya bisa kita lestarikan di situ dan bisa kita manfaatkan pada saat memproduksi benihnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah-mudahan tidak terlalu berisik, ya. Nah, kemudian pengelompokan dari tanaman yang membiak vegetatif itu bisa berdasarkan asal perbanyakan. Ya, jadi perbanyakan dari organ somatik itu karena konsep totipotensi sel, di mana setiap sel mempunyai susunan yang lengkap untuk menjadi individu baru. Itu satu sel itu bisa menjadi individu baru, ya. Nah, ada perbanyakan vegetatif dengan cara struktur khusus, begitu ya, sulur, umbi, akar, batang, anakan, gitu ya, umbi akar dan lain sebagainya, atau induksi akar dan pucuk adventif, atau secara buatan menggunakan grafting, begitu ya, atau penyambungan, ya, dan kekinian adalah bentuk jaringan. Saya kira itu adalah perbanyakan dari organ somatik atau perbanyakan dari bagian organ reproduktif yang masih somatik, karena ada proses apomiksis yang tadi saya sampaikan tidak terjadi penggabungan gamet, ya, meskipun dia pembentukan biji. Jadi itu melalui gametopitik apomiksis maupun spropitik apomiksis. Jadi kalau gametopitik apomiksis itu ada dari gamet kemudian menjadi biji yang tidak dibuahi, kemudian atau dari sporopitik, ya, jadi ada bagian-bagian dari ini yang kemudian bagian dari yang akan membelah secara meiosis tapi tidak membelah secara meiosis, dianya kemudian menjadi biji. Nah, itu berdasarkan bagian, ya, asal perbanyakan. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan pola perbanyakan, ya, apakah dia hanya bisa diperbanyak secara vegetatif dalam artian tidak ada cara lain, ya, itu kita sebut dengan tanaman membiak vegetatif
obligat, ya, hanya bisa diperbanyak secara aseksual karena organ seksualnya tidak berfungsi atau tidak lengkap. Jadi misalnya pisang triploid itu tidak menghasilkan polen, atau misalnya manggis itu bukan merupakan penggabungan gamet jantan dan gamet betina dalam menghasilkan biji, maka itu disebut dengan vegetatif obligat. Ya. Lalu kelompok berikutnya adalah vegetatif fakultatif. Dia sebetulnya bisa diperbanyak menggunakan seksual, tetapi sistem perbanyakan aseksual menjadi lebih baik, ya, karena vegetatif itu lebih mudah terbentuk. Misalnya nenas itu kalau dibiarkan dengan sucker, slip atau crown itu lebih mudah dibandingkan dengan biji, karena biji itu mengalami self incompatibility, ketakserasian sendiri. Jadi jarang sekali membentuk biji kalau terjadi persilangan di dalam varietas di dalam varietas tersebut, di satu kelompok biasanya, misalnya Queen dan Cayenne gitu ya. Dalam Queen nanas Bogor itu adalah Queen yang Palembang itu tidak bisa karena adanya alel yang menghalangi penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Dia bisa disilangkan tetapi dari kelompok yang berbeda. Queen dengan Cayenne, kalau Cayenne itu adalah nanas Subang. Dua kelompok itu gen pengendali untuk ketakserasian sendirinya berbeda, sehingga dia bisa menghasilkan biji. Jadi kalau kita ingin menyilangkan, kita hanya bisa menyilangkan antara tipe Queen dan Cayenne. Itu sudah pernah dilakukan sehingga menghasilkan nanas PK1 begitu ya. Nah, jadi pembiakan vegetatif lebih mudah karena biji tidak terbentuk, karena biji walaupun terbentuk tetapi sulit ya. Saya kira juga terjadi pada ubi jalar ya. Pada ubi jalar itu biji sulit sekali terbentuk. Kemudian perbanyakan vegetatif ini menghasilkan populasi unggul yang ini berisik sekali. Kebanyakan vegetatif ini menghasilkan populasi unggul yang seragam. Ya. Kalau perbanyakan dengan biji itu tidak seragam ya seringnya. Ya, jadi misalnya kalau bawang itu menggunakan umbi lapis itu seragam dibandingkan menggunakan biji. Ya, kalau menggunakan biji karena terjadi penyuntukan satu dengan yang lain maka tidak seragam. Saya kira banyak tanaman-tanaman yang tidak seragam akibat dari perbanyakan biji. Nah, metode pemulihan tanaman untuk tanaman yang biasa metode pemulihan tanaman yang biasa secara vegetatif. Sedang apa ya? Motong apa itu? Sedang motong apa ya? Sedang kuliah. Sedang apa sih? Iya. Apakah terganggu? Kalau terganggu mungkin kita ubah saja jadwal kuliahnya ya. Halo? Mau kita ganti di hari lain atau saya akan lanjut? Ini aja Bapak, untuk dari kenyamanan Bapak saja, Bapak kita mengikut saja untuk terkait jadwalnya. Bisa dengar nggak di situ? Saya sih, kalau saya sumbat telinga saya kan saya nggak dengar. Anda yang mendengarkan. Makanya bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ingin menentukan jadwal nanti? Apakah nanti malam gitu jam 8? Diundur nanti malam? Apakah setuju? Boleh Prof, jika itu memang. Coba kesepakatan teman-teman kalau misalnya. Iya. Dan motong besi di situ dan kita tidak tahu selesainya kapan dia motong besi. Untuk di sini saat ini memang cukup jelas Prof, tapi mungkin bagaimana teman-teman? Cukup jelasnya apa? Suara saya atau suara besinya? Suara besinya tidak terdengar Prof. Oh, suara besi tidak terdengar ya? Saya sih nyaman aja. Iya. Kalau tidak terdengar suara besinya saya lanjutkan.
Ya, Apa ya? dari saya juga tidak terdengar, Prof, suara besinya. Oke, berarti Ya. saya menggunakan headset, berarti bisa menyaring ya suara-suara jauh di luar ini gitu ya. Saya Iya, khawatir iya. Anda terganggu. Kalau tidak terganggu, saya akan lanjutkan. Saya sih tidak terganggu karena saya sumbat kan ini. Jadi saya tidak mendengar apa-apa sebetulnya suara besi atau suara orang lewat gitu ya. Kalau begitu saya lanjut saja ya, kalau Anda tidak terganggu. Ya, baik. Baik, Prof. Baik, nah jadi metode pemulihan tanaman ini sangat tergantung dari bagaimana tanaman itu diperbanyak. Ya tadi saya ulangi lagi, ada tanaman, pola perbanyakannya, ada tanaman yang diperbanyak vegetatif obligat, ada tanaman yang berbanyak secara vegetatif fakultatif. Ya. Nah, tanaman berbanyak vegetatif obligat itu pembentukan keragamannya tidak dapat dilakukan melalui hibridisasi karena dia hibridisasinya mungkin pernah terjadi tapi ribuan tahun yang lalu atau puluhan ribu tahun yang lalu pada saat terbentuknya tanaman tersebut. Ya, jadi misalnya manggis itu mungkin persilangannya terjadi kalau dilihat dari konstitusi genetiknya, sejarah persilangannya kemungkinan terjadi ribuan tahun yang lalu. Sehingga terbentuklah manggis yang sekarang gitu ya. Nah, jadi tapi sekarang sudah tidak bisa lagi dilakukan hibridisasi karena apomesis tadi begitu ya. Nah, dengan demikian karena sekarang sudah tidak bisa lagi dilakukan hibridisasi untuk tanaman tersebut, maka pendekatan konvensional persilangan itu tidak bisa dilakukan. Contohnya manggis tadi atau persilangan triploid pisang triploid itu tidak bisa dilakukan ya. Nah, jadi untuk tanaman-tanaman yang vegetatif obligat, maka metode pemulihannya adalah ada beberapa cara. Yang pertama, seleksi populasi alami karena adanya keragaman yang muncul akibat mutasi alam. Nah, jadi dicari kira-kira di varietas-varietas biasanya disebut dengan varietas lokal itu ada perbedaan tidak dengan varietas yang sudah umum, gitu ya. Nah, muncul karakter-karakter tertentu tersebut akibat adanya akumulasi mutasi yang sudah bertahun-tahun sehingga dia adaptasinya cukup baik di situ sehingga dia mengakumulasi dari mutasi akibat dari kondisi lingkungan yang ada. Ya, berbeda dengan tetua pembentuknya atau juga proses fluidisasi. Nah, ini seleksi bisa dilakukan. Jadilah varietas lokal. Saat ini melalui pemerintah daerah, melalui BPSB gitu ya, mereka mengidentifikasi kira-kira tanaman-tanaman tersebut ada perbedaan satu dengan yang lain atau tidak. Misalnya manggis Palembang, kemudian ada manggis Kepahiang gitu ya. Kemudian ada manggis dari Kalimantan. Yang kita tahu bahwa manggis itu tadinya satu, ya. Kemudian terjadi mutasi di berbagai daerah sehingga menunjukkan keunggulan dan perbedaan satu dengan yang lainnya. Ada beberapa karakter kualitatif yang berbeda. Misalnya ini, ya, ada warna mahkotanya berbeda, ya, warna mahkotanya berbeda, padahal harusnya sama, karena memang terbentuknya sama. Sehingga kita bisa melakukan seleksi di populasi alami. Contoh yang lain, pisang ya, meskipun pisang berasal dari persilangan dari tetua yang sama dulunya awalnya, kemudian ada perbedaan-perbedaan ya. Pisang Cavendish itu kan sesungguhnya kan sama dengan pisang Ambon yang tadinya, kemudian terjadi perubahan akibat adanya mutasi begitu ya, sehingga bisa ada berbeda. Lalu kemudian kalau mutasi secara alami itu adalah akumulasi karena dia terjadi mutasi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif panjang sehingga ada perbedaan satu dengan yang lain di lokasi yang berbeda. Gitu ya. Ada lingkungan tumbuh yang berbeda menyebabkan terjadi perbedaan. Nah, untuk mempercepat peningkatan keragaman, maka ya alternatif yang sering dilakukan untuk tanaman-tanaman demikian adalah menggunakan mutasi buatan. Ya, keragaman yang diciptakan ini bisa lebih cepat dilakukan, kemudian selanjutnya dilakukan seleksi sesuai dengan harapan, biasanya diikuti dengan lingkungan seleksi yang pas ya.
diperolehlah tanaman yang sesuai dengan harapan. Jadi, misalnya mutasi fisik maupun mutasi kimia dilanjutkan dengan ini misalnya mutasi fisik ya dengan radiasi dilanjutkan dengan proses seleksi ya. Jadi apakah itu seleksi pada lingkungan biasa untuk melihat bagaimana daya tumbuhnya begitu ya, misalnya ini manggis. Manggis itu kan relatif lambat pertumbuhannya begitu ya, sehingga perlu untuk diinisiasi keragaman sehingga bisa dilakukan seleksi untuk manggis yang pertumbuhannya cepat. Jadi pada kondisi lingkungan bibit yang sama terlihat mana kira-kira yang manggis yang mempunyai pertumbuhannya relatif cepat dibandingkan dengan yang lain, dan bisa dicek juga berbagai karakteristik selain daripada morfologi, misalnya ini stomata, sehingga menunjukkan perbedaan bahwa stomatanya besar begitu ya, memungkinkan dia untuk pertumbuhan lebih cepat. Ini contoh yang lain bahwa mutasi induksi dilanjutkan dengan kultur jaringan yang kemudian memicu variasi somaklonal gitu ya. Kemudian seleksi melalui agen penyeleksi, ini misalnya pisang tahan terhadap layu fusarium kalau di contoh ini. Di atas pisang tahan terhadap layu bakteri ras 1 dan 2. Di gambar ini tahan terhadap fusarium. Di mana dari tetuanya kemudian dilakukan mutasi, kemudian diseleksi pada lingkungan yang mengandung asam fusarat. Karena fusarium itu menghasilkan asam fusarat yang itu adalah mematikan tanaman ya, maka kita bisa melakukan seleksi dengan memberikan asam fusarat pada lingkungan seleksi. Ya, jadi yang bertahan terhadap asam fusarat itulah yang kemudian dilanjutkan pada lingkungan seleksi yang sebenarnya. Jadi ini langkah awal saja, saya kira bagaimanapun juga nanti di lapangan perlu dicek dengan betul apakah dia betul tahan terhadap layu fusarium. Ya, ini saya kira untuk semua kasus begitu ya. Ketika dia tahan terhadap suatu cekaman biotik dan abiotik, modifikasi teknik ya tadi dengan menggunakan asam fusarat kita lebih mudah dalam melakukan seleksi karena tidak perlu memelihara fusarium yang kita tahu fusarium itu tidak mudah untuk diperbanyak. Kalau diperbanyak dan dia sudah sangat happy dengan perbanyakan tersebut, kadang-kadang dia tidak virulen lagi gitu ya. Atau kalau dia masih virulen susah untuk diperbanyak, harus diperbanyak menggunakan materi tanaman langsung begitu ya. Nah, itu bisa menggunakan asam fusarat tadi yang kemudian dilanjutkan dengan seleksi di alam. Jadi mutasi dan seleksi ini dikombinasikan ya. Setelah diradiasi dilakukan seleksi pada level in vitro untuk cek yang tahan terhadap asam fusarat, dilanjutkan kemudian di lapangan dilakukan evaluasi untuk ketahanan terhadap fusarium. Saya kira banyak sekali hal yang berinteraksi di lapangan antara fusarium dengan lingkungannya, antara tanaman dengan lingkungannya, sehingga bagaimanapun juga nanti program pemulihan Anda semua kalau ketahanan terhadap penyakit atau hama maka atau cekaman abiotik yang lain, maka kita tetap harus mengujinya pada lingkungan target. Nah, itu mutasi. Saya kira mutasi nanti ada mata kuliah sendiri yaitu pemulihan mutasi. Nah, berikutnya adalah proses pembentukan awal. Jadi kalau misalnya tanaman itu dulunya bisa disilangkan ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu ini melalui berbagai teknik dan pengetahuan sehingga kita tahu bahwa tetuanya dulu adalah A dan B membentuk sekarang C misalnya. Maka kita ulang lagi proses terbentuknya ribuan tahun yang lalu. Jadi spesies pembentuk biasanya mempunyai, maka kalau dia masih survive, masih hidup gitu ya, bisa kita ulang ya. Nah, biasanya karena dia
heterozigot begitu ya, silangkan akan menghasilkan konstitusi genetik yang baru. Nah, tinggal apakah nanti bisa diinisiasi lagi apomiksis kalau pada magis ini, itu perkara yang lain, perlu dipelajari lagi bagaimana caranya kok bisa dia terinisiasi untuk apomiksisnya melalui biji. Ya kalau tidak berarti perbanyakannya dengan vegetatif biasa atau kultur jaringan atau dengan yang lain barangkali stek, sambung, grafting dan lain sebagainya. Nah, dengan pemulihan konvensional maupun fusi protoplas, saya kira kalau fusi protoplas tidak harus dengan awalnya, saya kira fusi protoplas bisa dilakukan pada tanaman yang kekinian juga, saya kira ya. Contohnya adalah manggis. Manggis itu persilangan antara Garcinia malacensis dengan Garcinia hombrobiana. Ini menghasilkan manggis Garcinia mangostana dikonsumsi. Ya. Pisang Musa acuminata dengan Musa balbisiana, apakah itu antara pisang acuminata dengan acuminata yang lain, Musa balbisiana dengan balbisiana lain, atau acuminata dan balbisiana. Ini bisa AAA, BBB, AAB, atau ABB. Saya kira di situ genetika sudah kita diskusikan, atau apa namanya pada bab evolusi tanaman kita sudah diskusikan. Yang berikutnya adalah transformasi genetik. Saya kira ini adalah kekinian ya. Kalau misalnya mutasi sulit ya, mutasi saya kira di pemulihan mutasi kita sudah sebutkan juga bahwa kalau tidak ada gen yang ini kita bisa lakukan mutasi begitu ya. Kalau tidak memungkinkan untuk lintasan itu ada begitu ya, untuk karakter-karakter tertentu mungkin kita sudah tahu bahwa lintasan nggak mungkin ada kalau kita mutasikan. Maka satu-satunya alternatif misalnya adalah transformasi genetik. Maka dilakukanlah transformasi genetik. Saya kira saat ini transformasi genetik sudah sangat maju, memindahkan gen target genetik yang akan diperbaiki sudah mudah sekali dilakukan gitu ya, baik melalui agrobacterium maupun juga melalui partikel gun gitu ya. Jadi kalau melalui agrobacterium kita tahu bahwa agrobacterium itu mampu untuk memindahkan gen, memindahkan karena dia plasmid gitu ya, memindahkan ke dalam tanaman, dan itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Agrobacterium itu bisa memindahkan gen yang dia punya ke dalam tanaman begitu ya, dengan mekanisme yang unik saya kira, dan sudah dipelajari oleh para peneliti bahwa ada bagian tertentu yang dikirimkan, bagaimana proses pengiriman itu terjadi gitu ya, ada plasmid, ada potongan-potongan di plasmid itu yang terkirim dan lain sebagainya begitu. Dan karena ini bakteri tular tanah, kapan kira-kira bakteri itu bisa aktif, itu menginfeksi, itu saya kira sudah dikaji dengan baik. Kemudian bagaimana proses lanjutannya, apakah itu menggunakan penanda begitu ya, agar kita tahu bahwa informasi-informasi yang berhubungan dengan transformasi itu dapat diketahui dengan mudah gitu ya. Nah, saya kira ada 4 hal itu yang dapat dilakukan untuk tanaman membiak secara vegetatif obligat karena tidak bisa melalui persilangan. Kekinian saya kira genome editing pun masuk ya, setelah transformasi genetik itu genome editing pun bisa dilakukan ya, untuk memperluas keragaman genetik tanaman membiak vegetatif obligat. Nah, ada pertanyaan? Kalau ada langsung saja. Izin bertanya, Prof. Ya. Tadi kan Prof untuk dalam perbanyakan vegetatif ini kan juga ada penurunan potensi hasil maupun dari tingkat genetiknya ketika dia sudah diperbanyak sampai 6 kali ataupun lebih. Nah, untuk itu Prof, apakah untuk memaintain mother plant-nya itu kita harus mengambil selalu stok bahan vegetatif itu dari mother plant itu tersebut, yang misalnya dari satu benih generasi 1 seperti itu, Prof.
Kemudian ketika sudah untuk selanjutnya, apakah harus ditanam lagi kembali seperti itu benih tersebut untuk membuat mother plant yang baru, atau ada cara lain untuk membentuk mother plant melalui vegetatif kecuali dari ditanam dari benih kembali begitu, Prof? Ya, saya kira bagus pertanyaannya, Mas Ade. Jadi ini ada kaitannya dengan kelemahan ya tanaman yang dibiarkan secara vegetatif secara terus-menerus akibat adanya reduksi atau erosi dari telomer ya, bagian ujung dari kromosom. Itu telomer yang semakin pendek menyebabkan daya survival tanaman ini semakin berkurang. Ada teori yang menyatakan bahwa 4, 5, 6 generasi itu akan terjadi penurunan yang sangat berarti ya dari bagi tanaman itu, baik itu produktivitas maupun yang lainnya begitu ya. Sehingga sebaiknya itu kembali ke tanaman asalnya untuk kebanyakan vegetatif. Ya, demikian saya kira yang dimaksud Mas Ade gitu ya. Nah, kita belum mendapatkan laporan untuk tanaman-tanaman tertentu. Ini misalnya manggis misalnya. Memang manggis itu kan tanaman tahunan. Kadang-kadang ada manggis yang sudah lebih dari 50 tahun, 100 tahun. Tidak ada record bahwa dengan 6 kali perbanyakan itu terjadi penurunan. Itu baru teori. Kalau pada hewan saya kira sudah sangat jelas gitu ya. Ada pemendekan telomer menyebabkan dia umurnya pendek. Ini sudah dibuktikan teori tersebut pada domba Dorli gitu ya. Ada pemendekan telomer menyebabkan Dorli itu mati lebih cepat dibandingkan dengan induknya gitu ya. Nah, pada tanaman seperti itu. Ya, tanaman-tanaman tertentu itu direpres misalnya tebu gitu direpres kembali lagi ke yang semula gitu ya. Stok yang awal yang kalau disimpan dengan baik itu stok itu sehingga bisa diulang lagi, karena manggis itu kan tebu itu berhubungan dengan penanaman skala luas dan diidentifikasi memang terjadi penurunan akibat dari penyakit maupun juga kemungkinan telomer atau juga adanya mutasi yang menumpuk di dalam ini sehingga sudah berbeda jauh karakteristik tebu yang sekarang dengan yang pada saat dilepas. Nah, biasanya karena punya stok itu, maka diulang lagi di depan. Atau kalau pada tebu biasanya dirilis lagi varietas baru hasil persilangan gitu ya. Jadi varietas baru itu yang nanti dikembangkan skala luas. Sekali lagi, karena penanaman dalam skala luas, maka penting akan terasa penurunan produktivitas itu akibat dari adanya hal-hal tadi. Tapi kalau misalnya 1-2 tanaman gitu ya, tidak dalam skala luas, itu tidak terasa. Misalnya manggis yang sekarang sudah berapa generasi sih? Apakah dibandingkan dengan manggis yang dulu tuh terjadi penurunan? Enggak ada yang mengamati saya kira, karena memang ditanamnya tidak secara intens dan skala luas seperti tebu tadi. Kalau tebu sudah dirasakan seperti itu, sehingga harus kembali lagi ke tebu yang sebelumnya atau dirilis varietas baru yang hasil persilangan. Ya, demikian Mas Ade. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi yang lain? Ya, jadi memang kalau pada tanaman yang biak vegetatif obligat, kesulitannya adalah untuk mengembalikan penyilangan di awal, mau tidak bisa dilakukan. Kalau yang fakultatif masih bisa, tebu pun masih bisa, walaupun persilangannya sulit begitu ya, dirilis lagi tebu baru yang melalui persilangan. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang sering dilakukan adalah tanaman yang biak vegetatif fakultatif. Ya, keragaman masih bisa dilakukan melalui persilangan konvensional ya. Jadi persilangan dapat dilakukan, tetapi perbanyakan berikutnya melalui vegetatif karena keunggulan-keunggulannya. Jadi karena dia merupakan tanaman menyerbu silang, ketika disilangkan satu dengan yang lain maka bisa mengumpulkan genotipe-genotipe dalam keadaan heterozigot dan terjadi heterosis itu sehingga F1-nya akan bagus dan F1 ini dapat dipertahankan menggunakan perbanyakan vegetatif. Sehingga kalau misalnya persilangan antara klon 1 dengan klon 2 dilakukan seleksi di F1 ya. Sekali lagi kita bisa melakukan seleksi di F1 untuk tanaman biak vegetatif, tidak harus F2, boleh saja dilanjutkan ke F2, tapi bisa kita lakukan seleksi di F1.
Kalau tanaman menggunakan biji yang merupakan galur murni, kita tidak seleksi di F1 ya, teman-teman semua. Kita selalu seleksinya mulai dari F2 ya. Tapi tanaman yang diperbanyak secara klonal ini kita bisa lakukan seleksi di F1 karena di F1 itu sudah terbentuk keragaman sebagai akibat dari tetua-tetuanya dalam keadaan heterozigot. Ya. Jadi kita seleksi di F1 lalu sesuai dengan karakter yang kita harapkan, kemudian dilakukan pengujian dan lain sebagainya, sehingga dapatlah klon baru, yaitu klon 3. Nah ini saya kira prinsip klonal untuk tanaman biovegetatif fakultatif ini umum. A silang B dapat F1 dilakukan seleksi. Gitu ya. Nah ini kami barusan sidang Komisi Perlindungan Paritas untuk kentang, gitu ya, BC melindungi paritasnya itu A silang B dapatlah F1 dalam kurang waktu dari 3 tahun dapat kentang baru, gitu ya, dapat varietas baru. Ya, krisan juga begitu, persilangan antara A dan B lalu dia dapat varietas baru. Nah, ada beberapa kasus saya kira di sini yang bisa dijadikan contoh saja. Kasus yang lain itu bisa saja mirip dengan ini atau berbeda, tetapi ada proses bahwa dia persilangan dapat dilakukan. Misalnya anggrek, anggrek biasa diperbanyak dengan anakan ya, dan jarang bentuk biji karena adanya halangan fisik ya, penyembuhan dan bijinya tidak punya endosperm. Ini lakukan persilangan pada anggrek, kemudian biji hasil persilangan ditumbuhkan secara kultur jaringan, genetik unggul diperbanyak menggunakan anakan lagi, gitu ya. Ini contohnya persilangan dilakukan, kemudian dikulturkan, dapatlah protokom ini kemudian diperbanyak ya. Kalau misalnya dia punya keunggulan, maka karena bisa diperbanyak secara vegetatif, anggrek ini bisa dilepas menjadi varietas baru. Maka kalau ada keunggulan gitu, dan ini komersial gitu, bisa dilepas menjadi varietas baru. Ini contoh yang masih tetap anggrek ya. Nih contoh persilangan antara anggrek Cattleya ya, Cattleya forbesi dengan Cattleya lodigesi, ini menghasilkan varietas baru, New Brazilian Orchid ya. Jadi beberapa keunikan dan keunggulan sekaligus keunggulan itu bisa muncul dari sini ya, kemudian bisa menjadi varietas baru yang unik, unggul, dan kemudian diminati masyarakat ya. Jadi akibat dari permasalahan perbanyakan secara generatif tadi ya, kemudian diatasi menggunakan kultur jaringan, kemudian dilakukan persilangan antar anggrek satu dengan anggrek yang lain, dapatlah varietas baru. Dan karena varietas baru itu relatif mudah untuk dihasilkan melalui persilangan ini, banyak sekali varietas-varietas baru yang kemudian unik, yang kemudian tidak dimiliki oleh yang lain. Hobi saja 1 orang 2 orang yang diminta dibuatkan, lalu dia diberi nama sendiri ya, dan seterusnya. Dan penamaan itu saja sederhana, dikirim ke RHS gitu ya di Inggris gitu ya, jadilah varietas seperti yang dilakukan oleh sekolah vokasi. Tapi untuk sekolah vokasi IPB ya, tapi untuk komersialisasi di Indonesia tetap ada ketentuan bahwa sebelum disebarluaskan, apalagi kalau dijual dalam bentuk bibit, maka harus melalui pelepasan varietas. Mau tidak mau pelepasan varietas. Jadi ini perlu saya klarifikasi, perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa boleh saja mendaftarkan di RHS gitu ya, tapi untuk komersialisasi di Indonesia tetap harus melalui pelepasan. Karena pelepasan di hortikultura gampang sekali, bisa observasi saja tanpa adanya uji metodolokasi, maka pelepasan anggrek harusnya relatif mudah dilakukan. Ada pertanyaan mengenai penelitian anggrek? Anggrek hybrid itu bahkan antar spesies itu bisa antara misalnya antara Phalaenopsis dengan Dendrobium itu bisa dilakukan juga gitu, antara Phalaenopsis satu dengan Phalaenopsis lain, karena anggrek ternyata persilangan antar spesies itu bisa relatif mudah dilakukan, bahkan menguntungkan ya anggrek itu menjadi anggrek hibrid istilahnya, karena dengan adanya itu sterilitasnya tinggi gitu ya, F1-nya, dan tidak mudah terjadi persilangan karena polennya itu steril, sehingga fast life-nya menjadi lebih lama, lebih dari 2 minggu ya, bahkan bisa sampai 1 bulan misalnya.
umur berbunganya karena past life-nya, karena dalam keadaan triploid misalnya seperti itu, atau ploidenya lebih tinggi sehingga polennya itu menjadi steril atau fertilitasnya rendah. Nah ini terjadi pada anggrek, gitu ya. Sehingga diidentifikasi bahwa anggrek hybrid itu fast life-nya lebih tinggi dibandingkan dengan anggrek spesies. Itu istilahnya anggrek spesies, gitu ya. Anggrek spesies itu kadang-kadang sehari 2 hari sudah layu akibat dari terjadinya pembuahan oleh polen, begitu ya, dibantu oleh serangga, sehingga karena dia polennya itu fertil dan terjadi persilangan, bunganya layu. Ada pertanyaan? Yang kedua kasusnya adalah nenas. Tadi saya sampaikan bahwa nenas itu diperbanyak dengan crown, vegetatif, bahkan bisa menggunakan daunnya saja, gitu, stek daunnya bisa muncul, bisa menjadi individu baru. Sementara biji sudah terbentuk karena adanya mekanisme cell incompatibility. Bisa dicek di literatur cell incompatibility-nya itu yang mana? Apakah alel S1, S2, S3, apakah alel-alel yang lain, begitu ya. S1, S2, S3 itu adalah ketakserasian sendiri yang umum pada tanaman, gitu ya. Nah, pemuliaan dilakukan melalui persilangan antar kelompok tadi, misalnya antar kelompok Queen dengan Cayenne. Queen itu adalah tipe nanas Palembang, nanas Bogor, Cayenne itu nanas Subang, ya. Karena alel pengendalinya itu berbeda, ya. Apakah itu sporofitik atau gametofitik, tergantung, gitu ya. Kalau sporofitik itu lebih mudah, tapi kalau gametofitik itu lebih mudah. Kalau sporofitik agak lebih sulit, ya. Lebih sulit bersilang kalau sporofitik. Gametofitik lebih mudah, gitu ya. Nah, kemudian biji hasil persilangan itu bisa dikecambahkan. Ya, nah dari hasil persilangan tersebut akan diperoleh varietas-varietas unggul. Ini yang saya katakan tipe Queen dan tipe Cayenne. Yang membedakan sangat jelas adalah duri. Duri itu nanas Palembang itu durinya banyak, baik itu pada crown, pada semua bagian tanaman, daunnya juga berduri sehingga sangat mengganggu kalau masuk kebun nanas. Sementara Subang itu tidak berduri, meskipun ada durinya tidak tajam. Tipe Cayenne itu tidak tajam, gitu ya, nanas Subang. Jadi kita enjoy saja masuk ke kebun nanas, bisa tidak mengganggu sama sekali. Itu adalah tipe Cayenne. Nah, tipe Queen dan tipe Cayenne bisa kita lihat juga dari alur ke kiri atau alur ke kanan. Nah, ini tergantung arah di mana. Kalau tipe Cayenne itu alur matanya, mata apa istilahnya? Itu tipenya ke kanan. Sementara tipe Queen itu ke kiri, arahnya ke atas. Jadi misalnya saya contohkan di sini. Ini arah matanya ke atas, ke kanan. Ini arah matanya ke kiri. Nah, itu beda tipe Queen dengan tipe Cayenne, gitu ya. Nah, bisa disilangkan antara tipe Queen dan tipe Cayenne sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ini contohnya bahwa persilangan nanas GMO dengan non GMO itu bisa dilakukan untuk tipe Queen dan tipe Cayenne. Ini juga kemungkinan alel yang berbeda, ananas comosus dengan ananas comosus var erectifolius dengan ananas comosus var bracteatus. Ini contoh di jurnal bahwa mereka bisa menghilangkan tipe ini karena kemungkinan ketakserasian sendirinya dikendalikan oleh alel S yang berbeda. Nah, jadi persilangan antar nanas bisa dilakukan antara dua kelompok tersebut atau antar kelompok yang tidak mempunyai alel S yang sama atau tidak mempunyai mekanisme cell incompatibility yang sama. Nah, dari situ diperbanyak secara vegetatif, apakah menggunakan crown, anakan maupun dengan daun. Nah, ini saya kira bagi teman-teman yang bergerak di pemulaan nanas ini bisa dilakukan. Jadi saya contohkan tadi Cayenne dan Queen itu adalah kalau tipe Cayenne tadi itu bentuknya diameter bawah dan atasnya sama, sementara tipe Queen itu mengerucut, begitu ya. Itu bisa kita seleksi bentuknya itu sehingga bentuknya mirip dengan tipe Cayenne misalnya. Kemudian tapi tipe Cayenne kurang manis, kadar airnya tinggi tapi kurang manis, gitu ya. Warnanya agak pucat. Gitu. Sementara tipe Queen manis, agak gatal sedikit, warnanya kuning cerah. Nah, itu bisa digabungkan, bisa dihasilkan yang manis, airnya banyak, tidak berduri, gitu ya. Lalu ukurannya bagus, gitu ya. Maksud saya bentuknya diameter buahnya atas dan bawah itu sama.
Nah itu nanas. Yang berikutnya adalah kelompok pemeliharaan untuk kentang. Kentang itu tetraploid, ya. Nah, jadi karena kentang tetraploid maka biji tidak terbentuk. Barusan lebih ini ngomongin sementara ini kendala keuangan baru perjalanan doang Pak. Makanya di transfer. Siap. Kebetulan nomornya semua udah di Mas Rudi udah ada. Ya. Siap. Benar Pak. Udah bubaran Pak. Udah bubaran ya? Udah selesai ya? Bapak sendiri tinggal sendiri. Wah, saya tinggal sendiri. Tanda tangan berita acara belum ya? Nanti ya. Nah, Pak Sobir sudah selesai. Sudah bubar. Nah, jadi dalam keadaan tetraploid itu biji tidak terbentuk sehingga energi itu fokus kepada pembesaran umbi besar dan sebagainya. Nah, kendalanya adalah persilangan dalam keadaan tetraploid itu tidak mudah dan kemudian ada perlu penyelamatan embrio tadi saya kira pada saat perlindungan varietas tadi BC itu melakukan persilangan langsung begitu tetraploid dengan tetraploid tapi melalui penyelamatan embrio kemudian diperolehlah varietas-varietas baru. Nah, tapi sesungguhnya idealnya kentang itu diturunkan dulu ploidinya ya agar dalam keadaan diploid kemudian lalu disilangkan kemudian ketika diperoleh yang bagus ya digandakan menggunakan kolkisin atau digandakan dulu menggunakan kolkisin baru dilakukan seleksi karena ukuran umbi dan lain sebagainya biasanya ketika sudah di lapangan baru bisa dievaluasi ya. Jadi persilangan antara satu kentang dengan kentang lain menghasilkan biji ketika ditanam itu tidak mencerminkan kondisi real kentang yang bagus itu umbinya kecil-kecil dan sebagainya. Umbi itu kemudian ditanam lalu kemudian bisa menghasilkan umbi yang besar pada saat diperbanyak secara vegetatif ya. Jadi ploidinya itu diturunkan menjadi diploid, disilangkan, kemudian dikembalikan lagi menjadi tetraploid, kemudian baru dilakukan perbanyakan secara vegetatif. Nah, untuk karakter-karakter tertentu, kenapa tidak bisa dengan tetraploid langsung? Itu tidak mudah melakukan seleksi pada level tetraploid. Ya, terkadang tertutupi dan lain sebagainya, khususnya ketahanan terhadap penyakit, ya tingkat gamblingnya lebih besar. Jadi kalau misalnya dalam keadaan diploid begitu ya kemudian seleksi begitu ya lebih mudah dan segregasinya lebih pas kalau dalam keadaan tetraploid begitu ya. Sehingga kalau segregasinya pas itu nanti jumlah ploidinya pun pas begitu ya kalau digandakan tetraploid kemudian akan menghasilkan perform yang bagus begitu ya. Nah, itu kentang ini contohnya ya. Ada proses persilangan kentang dengan solanasi yang lain itu mirip cabai, tomat, kemudian terong itu sama ya. Nah, ini kentang yang dilepas begitu ya. Nah, untuk tanaman tahunan itu ada karet. Nah, karet memang memerlukan waktu yang panjang sampai 33 tahun ya, ada berbagai evaluasi, tapi karet itu melalui persilangan bisa dilakukan. Apakah itu persilangan dari dua tetua yang memang diketahui asal muasalnya atau induknya saja yang diketahui. Jadi kadang-kadang pemulia itu tidak menjilangkan langsung antara dua tetua yang diketahui, tapi betinanya saja diambil bijinya, tapi jantan-jantan di sekelilingnya itu sudah diidentifikasi bahwa dia bagus, sehingga nggak tahu jantan dari mana. Ketika biji itu jatuh di dalam radius induknya itu dipanen dan diidentifikasi sebagai turunan dari induk tersebut, tapi jantannya nggak tahu. Itu yang sering dilakukan. Lalu kemudian ditanam, kemudian prosesnya seperti ini kira-kira. Diseleksi yang bagus-bagusnya, kemudian dibiarkan yang bagus-bagusnya. Nah, di situ akan terjadi saling silang di antara yang bagus itu, kemudian biji-biji dipanen dari betina begitu ya, betina yang ada kemudian ditanam, disebar, dan dari situlah kemudian lakukan seleksi, baik seleksi individu maupun nanti sudah menjadi calon varietas diperbanyak secara vegetatif, lalu kemudian diuji di beberapa lokasi, lalu kemudian sesuai dengan prosedur pelepasan varietas pada tanaman perkebunan ya, ada aturan sendiri. Nah,
selain daripada bisa dilakukan persilangan secara konvensional, pemulihan tanaman biak vegetatif fakultatif dapat pula dilakukan seperti tanaman pembiakan vegetatif obligat. Bisa seleksi varietas lokal, contohnya adalah durian tanpa duri, itu kan dia bisa vegetatif fakultatif ya, asalnya kemungkinan dari biji, kemudian melalui mutasi alami ada begitu ya, kemudian dapatlah durian tanpa duri, itu adalah si gundul misalnya. Kemudian bisa juga dilakukan mutasi buatan, gitu, variasi klonan, fusi protoplas, rekayasa genetika, genome editing dan sebagainya. Jadi apa-apa yang bisa dilakukan untuk tanaman biak vegetatif obligat, tanaman biak vegetatif fakultatif juga bisa. Ya, ini contoh adalah durian cigundul, durian cipakem. Ini adalah akibat dari mutasi alami, varietas lokal, atau proses yang lain begitu ya. Jadi ada rekayasa genetika di sini, ada genome editing di sini selain daripada konvensional breeding. Jadi ini ada mutagenesis dan mutasi di sini, ada persilangan tadi yang umum, kemudian mutasi, ada fusi protoplas, ada transfer gen melalui genetic engineering, kemudian ada cisgenesis, kemudian ada genome editing dan lain sebagainya, sehingga semua bisa dilakukan untuk tanaman ini. Intinya adalah bagaimana menghasilkan varietas baru. Ini adalah contohnya mutasi genetik untuk tanaman-tanaman yang hias itu, diploid menjadi tetraploid, saya kira adalah untuk memperbaiki morfologi melalui peningkatan level ploidi pada Cymbidium ya. Kemudian variesisme klonal ini juga dilakukan, ini pada anggrek ya. Kemudian poliploidi juga pada anggrek, sehingga bisa diperoleh anggrek yang ploidinya lebih tinggi yang menyebabkan tanaman menjadi lebih besar ya. Dan kemudian kemungkinan bunganya menjadi besar. Atau transformasi genetik ya, ini dari anggrek menjadi anggrek biru, adalah gen warna biru itu diambil dari tanaman tertentu ya, kalau Anda cek di situ ya, bahwa dilakukan oleh tim di sini PARK ya tahun 2015 ini menyisipkan ya gen dari tanaman tertentu yang berwarna biru yang menyebabkan anggrek warna biru. Nah, kita sedang ditantang juga ini untuk memperbaiki warna pada marigold ya, agar bisa mendekati hitam gitu, atau warna putih tetapi mempunyai vigor yang tinggi, karena marigold yang sekarang dengan warna putih itu menghilangkan warna yang lintasan biokimia untuk warna kuning dan orange, itu menyebabkan vigornya menjadi lebih rendah. Nah, kita sedang mencoba untuk mentransformasi gen untuk memotong lintasan itu, tetapi hanya terekspresi pada bunga saja, jangan pada bagian vegetatif, sehingga tidak mengganggu vigor tanaman. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Banyak gangguan, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya, sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak nyaman ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, saya meeting for all ya.